Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Apriani dengan nomor NIM 2902050013, semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Darmawan SE/MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas hukum perjanjian dan syarat sah hukum perjanjian. Dalam berbisnis atau bahkan dalam menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari, kita sering diminta untuk membuat perjanjian. Perjanjian dibuat sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara kita dan rekan bisnis atau pihak perusahaan. Perjanjian sering dibuat dalam kegiatan sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, atau jenis transaksi lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai asas-asas hukum perjanjian dan syarat sah perjanjian, ada baiknya untuk kita mengerti dulu apa sih arti dari sebuah perjanjian, apa dasar hukum di Indonesia yang membahas tentang perjanjian. Pengertian perjanjian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikat diri mereka dengan orang lain. Dalam perjanjian tersebut termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena sifatnya yang mengikat, maka perjanjian bisa juga disamakan dengan undang-undang, bedanya hanya lingkupnya saja. Selain untuk mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak, perjanjian juga memiliki fungsi sebagai alat bukti yang sah untuk menyelesaikan sengketa. Dan tak bisa dipungkiri bahwa setiap hubungan bisa saja mengalami perselisihan atau konflik. Nah, perjanjian bisa dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Asas-asas perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 1, BW menegaskan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 BW bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Yang ketiga yaitu asas pasca sunt servanda atau lebih dikenal dengan kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Yang keempat yaitu asas iktikat baik. Ketentuan tentang asas iktikat baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas iktikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Dan yang terakhir yaitu asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 BW.
Pasal 1315 menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 menegaskan, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Di samping kelima asas tersebut di dalam Lokakarya, hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985. Asas dalam hukum perjanjian terbagi atas yang pertama yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Syarat sahnya perjanjian. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian, maka tidak sembarangan membuat perjanjian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH-PER sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua yaitu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga suatu hal tertentu. Dan yang keempat suatu sebab yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan yang keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.